Parah, bakaran mo. Kebakaran terjadi di gudang tempat penyimpanan peralatan di SMA Negeri 82 Jakarta. Para siswa berjibaku mencari sumber air untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kepulan asap yang tebal membuat pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa keluar kelas. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada laporan korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kita kan punya apar, jadi kita gunakan apar. Awal pertama sih kita matikan listrik, 922 itu asap, orang udah mulai rame, matikan listrik gitu. Kemudian teman-teman mengambil apar untuk matikan, tapi kok nggak mati-mati, ternyata ada api itu. Terus kerja bersama, air dari sini ke sana, gitu, estafet ember-ember. Enggak juga, sambil teman yang lain telepon pemadam kebakaran. Sementara itu, 10 rumah warga di Jalan MKV Jagakarsa, Jakarta Selatan ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat melalap bangunan karena banyaknya material yang mudah terbakar. Warga pun panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. 15 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat ledakan tabung gas dari salah satu rumah. Meski tidak ada korban jiwa, namun puluhan warga harus kehilangan tempat tinggal. Di Kelurahan Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, satu unit warung makan dan warung kelontong ludes terbakar. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 45 menit kemudian. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari bagian dapur warung makan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas peristiwa ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dalam kait kamu neno. Belasan warga negara asing pengunjung Hotel Padang Bay Beach Inn berupaya menyelamatkan diri saat api melalap hotel di Karangasem, Bali Minggu malam. 19 WNA yang sedang menginap di hotel ini berhasil keluar lewat balkon hotel dan meluncur turun melalui tiang listrik. Bukan hanya Hotel Padang Bay Beach Inn, api juga meludeskan bangunan Hotel Kerti dan restoran Bilabong. Total ada 20 bangunan yang terbakar. Proses pemadaman berlangsung cukup lama. Api baru bisa dikendalikan pada pukul 4 Senin pagi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Karangasem, Bali, Yunda Aryasta Ainis melaporkan. Demo mahasiswa mengkritik 10 tahun Presiden Jokowi di Patung Kuda Jakarta berakhir ricuh. Saksi Dede mengaku diminta saksi Aep dan ayah Eki Itrudiana untuk memberikan keterangan palsu tahun 2016 silam. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Anda kembali di iNews Pagi untuk melengkapi informasi pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Hayana, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, demo mahasiswa sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan Jokowi yang digelar di area Patung Kuda Jakarta berakhir ricuh. Kericuhan terjadi usai polisi berusaha membubarkan aksi yang telah melewati batas waktu.
Demonstrasi yang dilakukan dari Aliansi BEM seluruh Indonesia di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Kericuhan terjadi usai polisi menghimbau massa aksi yang telah melewati batas waktu untuk membubarkan diri. Namun massa tidak mengindahkan himbauan petugas dan mencoba menerobos barikade yang dibuat polisi. Massa bahkan sempat membakar sejumlah spanduk. Kericuhan pun tak dapat terkendali usai polisi menembakkan water cannon ke arah massa hingga membuat massa berangsur-angsur membubarkan diri. Sebelumnya ratusan mahasiswa menggelar aksi sebagai bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun yang dianggap telah melanggar konstitusi. Dengan atribut demonstrasi yang dibawa, para mahasiswa terus menyuarakan orasi dan kekecewaannya. Ya, kesepakatan kita di konsolidasi dan teklab, kita harus ditemuin oleh Pak Jokowi. Karena poin tuntutan kita ini adalah mengadili dosa kepemimpinan Jokowi yang gagal selama 10 tahun. Seandainya Pak Jokowi tidak keluar menemui massa aksi, maka yang kita minta adalah setidaknya ada dari istana. Yang paling mentok adalah Pak Muldoko. Ketika tidak ada Pak Muldoko keluar, maka gerakan-gerakan ini akan membesar. Maka gerakan ini akan kita bangkitkan. Karena ini udah kita koordinir. Ada instruksi bahkan dari Korpus itu aksi skala nasional dan aksi skala daerah. Perkirakan sampai kapan pihak istana menemui kita. Pihak kepolisian menutup jalan Medan Merdeka Barat sehingga para mahasiswa tidak bisa mendekat ke kawasan Istana Negara. 1.000 lebih personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Abdul Rosyid, Adi Supriyatna, Ainus melaporkan. Dramatis, aksi warga saat menolong pengemudi ojek online yang tertimbun aspal panas usai truk membawa aspal terperosok ke dalam parit. Akibatnya pengemudi ojek online mengalami luka bakar 20%. Inilah detik-detik saat seorang pengemudi ojek online tertimbun aspal panas yang jatuh dari truk di Jalan Kenanga Raya, Medan, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat truk membawa aspal yang datang dari arah Jalan Kenanga Raya hendak masuk ke dalam gang Dahlia yang sedang melakukan proyek pengaspalan jalan. Diduga sopir truk tak melihat parit hingga truk terperosok dan muatan aspal jatuh ke samping. Di saat bersamaan, seorang pengemudi ojek online hendak melintas dan menunggu truk mundur. Namun naas muatan aspal panas malah menimpa dirinya dan sepeda motornya. Warga sekitar pun bahu-membahu mengevakuasi korban yang setengah badannya sudah tertimbun aspal panas. Truk mundur kan, dia terlalu ke pinggir, kurang nengah dia, karena ada lubang gitu kan. Setelah dia jeblos itu ada gojek, nunggu truk masuk, itu tiba-tiba truk guling, gojek nggak sempat itu, nggak sempat menghindar kan. Kini korban sudah dievakuasi dan mendapat perawatan di rumah sakit akibat mengalami luka bakar 20%. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil SUV ditabrak KRL arah Nambo, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terekam kamera warga. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kendaraan rusak parah usai terseret sejauh lebih dari 50 meter. Mobil. Dalam rekaman video warga terlihat sebuah mobil terseret KRL jurusan Nambo saat melewati perlintasan sebidang di Kampung Muhara, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain menabrak badan kendaraan, KRL juga nampak melakukan pengereman mendadak hingga membuat penumpang gerbong berhamburan. Beruntung 6 penumpang mobil selamat, serta para penumpang KRL pun juga selamat. Meski demikian, mobil ringsek di bagian depan dan samping karena terseret sejauh lebih dari 50 meter. Sebelumnya mobil SUV tersebut sempat mogok lantaran ban mobil tersangkut di bantalan rel yang amblas. Kan rawan ini, tanggulnya tinggi, jadi tanpa palang pintu. Akhirnya macet, minta tolong turun dorongin. Oh, nyangkut Pak? Berapa detik lah. Udah lampu ini, kita loncat ke belakang, rame-rame. Nah, di mobil itu ada penumpangnya Pak? Ada penumpangnya udah turun. Berapa orang? 6. Udah turun semua. Kecelakaan kereta ini merupakan yang kesekian kalinya terjadi, lantaran lintasan rel sebidang tak dilengkapi palang pintu.
Sementara warga menutup akses jalan kendaraan di lokasi demi menghindari kecelakaan berulang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahayat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi mobil nyaris diamuk massa di Bangkalan, Madura. Insiden terjadi setelah pengemudi tersebut menabrak motor warga lalu melarikan diri. Warga dihebohkan dengan aksi tabrak lari yang dilakukan pengemudi mobil sedan di wilayah Kecamatan Geger, Bangkalan. Pelaku MH yang melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap warga hingga menjadi bulan-bulanan. Warga yang geram memukuli MH, beruntung pengemudi tersebut diselamatkan tokoh masyarakat setempat. Aksi tabrak lari ini berawal saat pengemudi mobil sedan menabrak pengendara motor metik yang bernama Ahmad Afiduddin. Bukannya menolong, MH kemudian kabur meninggalkan korban yang tergeletak bersama motornya. Warga yang melihat kejadian kemudian melakukan pengejaran. Namun MH kemudian menabrak salah satu motor yang mengejarnya hingga akhirnya berhasil diamankan warga. Pelaku dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari pemeriksaan sementara diduga mengalami gangguan kejiwaan. Mobil tersebut nabrak sepeda motor Beat, setelah itu melarikan diri. Dikejar oleh warga dan sempat dihakimi. Tapi ada salah satu tokoh yang menolong dan diamankan dibawa ke polsek. Kasus tabrak lari ini masih dalam penanganan polisi. Mobil sedan milik pelaku masih disita untuk barang bukti. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang janda muda ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, pencuri sepeda motor babak belur diamuk massa di parkiran rumah sakit. Seorang wanita yang berstatus janda FF 21 tahun terekam CCTV saat melakukan pencurian sepeda motor bersama rekannya YU di kawasan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Hanya dalam hitungan detik, pelaku FF membawa kabur motor incarannya lalu kabur bersama rekannya. Usai kejadian, polisi yang sudah mengidentifikasi kedua pelaku segera menggerebek dan menangkapnya di kawasan Kecamatan Teragah. Polisi segera menangkap FF sementara YU bisa melarikan diri. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti kunci letter T serta beberapa sepeda motor hasil kejahatan. Tersangka ini melakukan 2 orang dengan tersangka nama inisialnya Y. Penangkapan di Teraga beberapa unit motor yang kami angkat dari pos Bangkalan kami bawa ke sini. Setelah itu kami membawa juga rekan-rekan tersangka juga, kurang lebih 5 orang. Saat ini polisi masih mengejar pelaku YU yang menjadi otak pencurian. Sementara FF dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, uang tunai sebesar Rp490 juta hasil penjualan BBM milik salah satu SPBU yang akan disetorkan ke bank raib digasak pencuri dengan modus pecah kaca di Sukabumi, Jawa Barat. Aksi pelaku terbilang nekat karena dilakukan pada siang bolong saat mobil sedang terparkir di sebuah pul bus. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di area parkiran Pul Bus Damri di Jalan Kiai Haji Ahmad Sanusi, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin siang. Pelaku yang diduga lebih dari 1 orang nekat melakukan pencurian pada siang bolong yang mengakibatkan uang tunai sebesar Rp490 juta yang disimpan di jok tengah raib digasak pencuri. Sebelum kejadian, korban membawa uang tunai sebesar Rp490 juta hasil penjualan BBM di SPBU untuk disetorkan ke sebuah bank. Namun di perjalanan, ban mobil yang dikendarainya tiba-tiba kempes. Usai ditambal, korban yang tidak curiga mampir ke Pul Bus Damri untuk melakukan penagihan uang BBM. Saat masuk ke kantor Damri, para pelaku memecahkan kaca mobil dan mengambil uang tersebut. Jalan lagi ke Sudirman ke sini, sebelum ke bank itu saya nagih dulu ke Damri ke sini Pak, karena sorenya itu Damri ngisi di kami gitu kan Pak, nagih bayarnya suka pagi-pagi sekalian
store kan. Nah, pas saya masuk ke dalam kantornya Pak, baru nyampe, saya nagih, lagi ngitung uang, ternyata di luar ada yang teriak, Pak, maling. Saya kira malingnya maling siapa gitu kan, nggak ngerti saya juga. Tapi pas saya keluar, ternyata mobil saya yang kemalingan. Jalan kaki ke sana, dikira Abah mau nanyain ke bandara. Pulang lagi saya keluar, bawa motor gede, muter ke sana. Itu yang mecahin kaca, yang tahu itu yang waktu di belakang. Berapa orang lihat? Sempat lihat nggak Pak? Yang lihat, cuman udah naik motor kan langsung hiber. Menurut saksi, para pelaku diduga berjumlah 4 orang dengan menggunakan 3 unit sepeda motor. Saat ini kasus pencurian tersebut masih dalam penyelidikan unit reskrim Polsek Gunung Puyuh. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, arena judi sabung ayam di kawasan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat digerebek polisi. Para penjudi dan pemilik sabung ayam pun lari kocar-kacir. Ratusan penjudi sabung ayam kocar-kacir saat petugas Jatandras Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di Jalan Raya Legok, Kelurahan Jatimekar, Jati Asih, Bekasi. Para penjudi yang panik berhamburan dari lokasi dan menerobos pagar seng hingga terlibat kejar-kejaran di kebun kosong. Petugas beberapa kali melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan para penjudi yang melarikan diri. Hasilnya 70 penjudi serta puluhan ayam yang digunakan untuk ajang taruhan diamankan. Penggerebekan ini dilakukan usai polisi mendapatkan laporan warga terkait maraknya judi sabung ayam. Dan untuk mengelabui petugas, pemilik arena judi menutup arena sabung ayam dengan pagar seng seolah-olah lokasi ini merupakan sebuah bedeng. Dari hasil penyelidikan kami dari awal, memang tempatnya cukup tersembunyi dan tertutup. Jadi lokasi ini juga ditutupi seng-seng, ya kan? Padahal sebenarnya ini seharusnya tempat terbuka. Usai didata, ke-70 orang yang diamankan dari lokasi langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya menggunakan 2 truk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek pengedar narkoba di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 64 paket sabu senilai 900 juta rupiah berhasil diamankan dari tangan pelaku. Polisi mengamankan RS alias Randu, pengedar narkoba yang sangat meresahkan warga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Minggu malam. Pemuda berusia 27 tahun ini digerebek di sebuah rumah di Kelurahan Air Kepala 7, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saat digerebek, polisi mendapati 64 paket sabu yang ditaksir bernilai 900 juta rupiah. Bersama barang haram ini diamankan pula 1 timbangan digital. Pengungkapan kasus peredaran narkoba ini diketahui usai adanya laporan dari masyarakat. Pelaku berhasil ditangkap setelah mendapat informasi dari masyarakat dan padanya kita temukan 64 paket sabu yang terdiri dari 6 paket besar, 57 paket sedang dan 57 paket kecil dan 1 paket sedang. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolda Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Bersama dengan petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan ribu benih lobster. Selain menyita puluhan ribu benih lobster, polisi juga berhasil mengamankan 1 orang pelaku. Berawal dari laporan warga, petugas gabungan Satreskrim Polres Bungo dan petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. 1 orang pelaku dan 1 unit mobil yang berisikan puluhan ribu benih lobster diamankan petugas. Dari dalam mobil pelaku, petugas menemukan puluhan ribu benih lobster yang sudah dikemas dalam 16 buah box.
yang didatangkannya dari Provinsi Lampung dan rencananya akan dikirim ke Sumatera Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya sebagai kurir untuk mengantarkan benih lobster dari Lampung menuju Provinsi Sumatera Barat. Tim Reskrim Pusat bersama unit kita mendapatkan informasi adanya penelitian benih lobster. Kemudian berhasil diamankan sekitar 16 box styrofoam. Pelaku pun kini diamankan di Mapolres Bungo guna penyelidikan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman 8 tahun penjara. Di Dusun Parung, Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meledak dan menyebabkan kebakaran besar pada Minggu dini hari. Kobaran api dengan cepat merambat dan membakar hutan di sekitar lokasi. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dan mengeluarkan gas. Kebakaran diduga disengaja oleh oknum yang membuka valve penutup sumur dan merusak pipa aliran minyak ke seler atau bak penampungan. Akibat insiden ini, 1 warga di sekitar lokasi tewas. Lokasi ledakan kini telah dipasangi garis polisi agar warga tidak melintas. Sementara penyebab pasti terjadinya ledakan masih diselidiki. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari melaporkan. Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta kembali erupsi pada Senin dini hari. Luncuran lava Gunung Merapi terekam CCTV BPBD Kabupaten Sleman. Selain lava pijar, erupsi Gunung Merapi juga memuntahkan awan panas dengan durasi 126 detik dengan jarak luncur 1.200 meter mengarah ke barat daya pada pukul 4 dini hari. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta mencatat selama 6 jam sejak Minggu sore hingga pukul 24, gempa di kawasan puncak Gunung Merapi terjadi hingga 8 kali dengan durasi gempa paling lama 85,96 detik. Masyarakat di lereng Gunung Merapi diminta terus meningkatkan kewaspadaan dan tidak beraktivitas apapun di area dengan potensi bahaya. Sampai saat ini BPPTKG Yogyakarta masih mempertahankan status gunung pada level 3 atau siaga. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Siswi baru SMP di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban dugaan kekerasan oleh temannya saat penutupan kegiatan pengenalan sekolah atau MPLS. Akibatnya korban pun murung dan tidak mau sekolah. Inilah kondisi AD 12 tahun, siswi SMP Negeri 1 Sindang Barang, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur, Jawa Barat, yang menjadi korban dugaan kekerasan saat melaksanakan penutupan MPLS pekan lalu. Sejak kejadian tersebut, kondisi korban kini tidak mau sekolah dan lebih banyak murung. Tidak hanya itu, korban juga sering mengeluhkan rasa sakit di bagian pinggang yang diduga akibat dipukul sebanyak 5 kali hingga tersungkur oleh terduga pelaku yang juga siswi baru. Korban diantarkan orang tuanya memeriksakan kondisi kesehatannya di RSUD Cianjur. Orang tua korban menyayangkan kejadian penganiayaan lantaran kejadian tersebut disaksikan oleh sejumlah guru serta peserta siswa MPLS lainnya. Namun tidak ada tindakan dan teguran yang diberikan kepada terduga pelaku. Jalan masih bisa, biasa aja, sekitar jam 2-an. Mulai ngeluh dia itu, anak saya tuh buang air kecil nyeri gitu, sakit katanya. Terus mau bangun nggak bisa, jalan nggak bisa. Saya makanya sampai malam itu sempat shock, panik saya juga, sampai saya sedikit marah. Saya telepon ke orang tua si pelaku gitu, saya minta pertanggungjawabannya. Ini kan anak kecil ya, kelas 7 SMP yang baru masuk. Semua harus kita selamatkan gitu ya. Harus kita selamatkan semuanya ya, baik si A-nya maupun si B-nya gitu ya. Yang jelas harus sekolah, kita harus selamatkan gitu ya, supaya hal-hal bullying atau aksi kekerasan itu tidak terjadi di setiap sekolah ya, baik di luar Cianjur apalagi di Cianjur.
Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur masih menunggu hasil pemeriksaan medis kondisi fisik korban. Jika terbukti, maka pihak sekolah dan terduga pelaku akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, Ainus melaporkan. Pemirsa, kapal layar motor KLM Mitra Pesisir berpenumpang 6 orang dilaporkan hilang kontak di perairan Mamuju, Sulawesi Barat. Pemirsa, Basarnas Mamuju masih terus melakukan pencarian terhadap kapal layar motor Mitra Pesisir bersama 6 orang ABK yang hilang kontak hingga Senin siang. Petugas menurunkan 15 personil dan kapal KN Prakesit. Penyisiran dilakukan di lokasi titik hilangnya kapal hingga di perairan Pasangkayu. Kapal tersebut diketahui berlayar dari Kabupaten Baru dengan tujuan Kalimantan Timur. Sebelumnya salah satu ABK kapal tersebut sempat menghubungi salah satu agen kapal jika mereka mengalami mati mesin di sekitar perairan Mamuju. Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju melaksanakan operasi SAR terhadap kecelakaan kapal di mana KLM Mitra Pesisir mengalami lost contact diduga akibat kerusakan mesin. Sesuai dengan laporan dari keluarga korban bahwa pihak nakoda telah melaporkan ke keluarga bahwa KLM Mitra Pesisir mengalami mati mesin di perairan Kabupaten Mamuju. Kuasa hukum Ibtu Rudiana menolak segala tudingan keterlibatan kliennya pada pembunuhan Vina dan Eki. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmina Tania. Pemirsa, saksi Dede mengaku diminta saksi Aep dan juga ayah Eki Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu pada tahun 2016 silam. Akibat kesaksian Dede dan Aep, 8 orang masuk penjara karena dinilai terlibat dalam pembunuhan Vina dan juga Eki. Setelah disebut menghilang, salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede, muncul ke publik. Dalam wawancaranya di akun YouTube mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, Dede mengungkap pernyataan mencengangkan. Dede mengaku diperintah rekannya Aep dan ayah Eki, Ibtu Rudiana, untuk menjadi saksi tahun 2016 silam. Padahal Dede tak tahu apa-apa tentang peristiwa tersebut. Namun karena merasa takut dan terpaksa, Dede memberikan keterangan palsu. Sementara itu keluarga Dede menyebut Dede sebenarnya sudah lama ingin mengakui kebohongannya. Viral-viral ini itu juga nggak yang langsung Dedek begini-begini, ya memang anaknya tertutup ya. Mulai menceritakan itu ya pas malam dia langsung ngomong, pas viral itu udah cerita-cerita. Akhirnya ya udah, dia mungkin karena dorongan dari kita keluarga buka, berkata sejujurnya, tolong yang ada di dalam, udah gitu ya udah. Akhirnya dia mungkin mikir-mikir, akhirnya nurut sama kita ya pihak keluarga untuk datang ke bapak, minta tolong gitu, mau diungkapin semuanya gitu. Ya kendalanya kan ya sesuai yang Dede bilang itu, kita kendalanya karena nggak ada pendamping itu aja. Sebelumnya, usai mantan tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan bebas lewat putusan pra-peradilan, saksi Aep lantas menghilang. Padahal pasca penangkapan Peggy beberapa waktu lalu, Aep sempat muncul dan kembali memaparkan kesaksiannya. Adapun ayah Eki Ibtu Rudiana baru satu kali muncul ke publik di awal kasus ini viral dengan mengunggah sebuah video. Ibtu Rudiana menjadi sorotan publik karena ia adalah orang pertama yang melaporkan kasus Vina. Tim Liputan iNews melaporkan. Dede, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sebelumnya menghilang, muncul ke publik. Ia membeberkan skenario kesaksian palsu yang diatur oleh ayah Eki Ibtu Rudiana. Kapolres
Nah setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya katanya. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal katanya. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau ke warung mah itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh dia aja. Oh kalau antar saya ke kantor polisi gitu. Ya. Oke, setelah kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh itu kata Aep. Iya. Nah kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju preman sih Pak? Baju biasa. Dan polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apalagi? Bapaknya Eki. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu Intel Narkoba katanya Pak. Oh Intel Narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah terus apa kata Rudiana? Kata Aep dan Rudiana ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama. Saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Nah, muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Pemirsa, saksi kunci kasus Vina, Dede mengaku siap dengan segala risiko karena telah berbohong di berita acara pemeriksaan kasus Vina. Bahkan Dede mengaku siap dihukum menggantikan para terpidana kasus Vina. Kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aep dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga. Iya Pak. Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu risikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap risikonya pokoknya. Tujuh orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak.
Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara, menggantikan 7 terpidana itu saya siap Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap Pak. Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu? Saya Pak. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana menolak segala tudingan keterlibatan kliennya pada pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana menunjukkan Elsa Syarif, Pitra Romadoni, dan Perkumpulan Penasihat Hukum Indonesia sebagai kuasa hukumnya. Serangan balik disiapkan oleh Ibtu Rudiana dan kuasa hukum untuk menanggapi tudingan yang selama ini menyasar kepada dirinya. Tim kuasa hukum menilai, selama ini pemberitaan dan tudingan terkait dengan keterlibatan Ibtu Rudiana terkait penangkapan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki adalah hoax. Meski Ibtu Rudiana telah dilaporkan ke Barreskrim atas dugaan penganiayaan kepada terpidana, kuasa hukum menilai laporan tersebut belum tentu ditindaklanjuti. Selain berstatus sebagai terlapor, Ibtu Rudiana juga berstatus sebagai ayah almarhum Eki yang menjadi korban pembunuhan. Pada bulan Mei 2024 yang lalu, kita semua masyarakat Indonesia telah menonton Vina sebelum 7 hari. Semua apa? Semua menyatakan setuju. Cari itu pelakunya. Tangkap itu pelaku gitu. Tapi setelah ditangkap oleh Polda Jawa Barat, semua berbalik, bela terpidana. Bebaskan dia seperti itu. Saya merasa aneh terkait dengan pemikiran kita semua. Kita di sini mau bela korban atau mau bela terpidana. Jadi janganlah kita pantik persoalan hukum ini dan menghancurkan harkat martabat nasib keluarga Ibtu Rudiana. Beliau sudah sedih kehilangan anaknya. Beliau sudah terpukul kehilangan putranya. Keluarganya bersedih setiap hari dengan perundungan, bulian, dan lain-lain netizen. Selama ini beliau diam. Apakah kita tega menghujat korban, menghujat orang yang sudah mati, menghakimi orang yang sudah mati? Keadilan bagi orang mati hanyalah ada di surga. Jadi masyarakat Indonesia, tolonglah jangan menghakimi korban. Ini sudah menjadi peradilan media sosial. Kenapa kita semua berubah pola pikirnya? Esensi yang pertama itu sudah tepat, cari pelaku gitu. Kita dukung Polda, tapi esensinya berubah. Setelah ada beberapa terduga pelaku diamankan, sehingga sekarang terpidana harus dibebaskan. Silakan saja melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Kita tidak larang itu, karena itu negara memberikan ruang kepada para terpidana untuk melakukan upaya hukum. Dan tolong diingat, mereka para terpidana telah mengajukan gerasi yang artinya mengakui perbuatannya kepada Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia. Kalau di Mabes Polri, prosedurnya adalah begitu kita melapor, mau melapor tidak diberikan tanda lapor, dikaji dulu, dianalisa dulu, paling cepat 1 minggu. Nah baru nanti 1 minggu kemudian paling cepat itu apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti di Barreskrim ataukah disalurkan misalnya, oh ini karena itu Rudiana sebagai polisi aktif harus ke Propam misalnya. Oh ini kewenangannya di Polda dialihkan. Oh ini kewenangan di Polres. Oh ini memang kewenangan Barreskrim. Jadi belum tentu. Dan saya sudah tanyakan apakah tanda lapornya sudah ada? Belum ada. Karena itu jangan pikir sudah dibuat laporan, bukan. Baru memberikan surat melaporkan dengan barang bukti.
Tapi apakah sudah jadi tanda lapor? Tanda lapor itu nanti akan ditindaklanjutkan dengan lidik. Dibentuklah tim penyidik, lidik dulu, habis lidik baru penyidikan. Jadi take time lah, sampai nanti misalnya sampai persidangan. Nah itu yang mau dijadiin barang bukti sebagai novum. Itu mesti sampai punya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara sosok ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana kembali jadi sorotan karena tidak pernah muncul ke publik. Ia diduga terlibat penganiayaan para terpidana kasus Vina tahun 2016 silam. Benang kusut kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Pasca Peggy Setiawan menang gugatan pra-peradilan, maka konstruksi hukum kasus ini harus diurai dari awal. Tak tanggung-tanggung, Mabes Polri mengerahkan Propam dan Itwasum untuk melakukan evaluasi dan memberi asistensi penanganan kasus. Sementara ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, dilaporkan oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Ibtu Rudiana dibidik lantaran diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan kepada para terpidana pada tahun 2016 silam. Kuasa hukum mengklaim memiliki bukti yang cukup untuk menjerat Ibtu Rudiana atas dugaan penganiayaan kepada para terpidana. Kita kan berdasarkan pengakuan sementara dan tertulis sudah kami dapatkan. Ya kepentingan kami sekali lagi untuk mencari bukti baru ya. Peristiwa pertama yang kami ingin buktikan adalah peristiwa pembunuhan itu ada apa tidak sih. Yang kedua kalau ada apakah melibatkan klien kami atau tidak. Kami tidak mengatakan bahwa klien kami tidak bersalah, ya. Kami tidak pernah mengatakan itu. Kami adalah ingin menempatkan bahwa peristiwa itu menurut data atau keterangan dari klien kami dan bukti yang kami juga sudah dapat ketika datang kepada kami kan tidak semerta kami terima ya permohonan untuk menjadi kuasa hukum. Kami teliti cukup lama gitu kan. Kami lihat ada hal-hal yang aneh, janggal. Ya saya pikir kita tidak perlu buka lagi, nanti biarlah polisi yang akan penyidik ya yang akan menyusuli. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana menilai laporan terhadap kliennya salah alamat. Karena Ibtu Rudiana telah melalui pemeriksaan Propam dan Polda Jawa Barat. Karena klien kami sudah diperiksa di Propam, sudah dinyatakan, diputuskan tidak menyalahi prosedur karena klien kami tidak menangani perkara itu, hanya sebagai pelapor, ya. Dan itu pun yang menangani adalah Kasat Serse di Polres Cirebon. Dan di Polres Cirebon pun hanya tanda lapor, kemudian dialihkan ke Polda Jabar. Itu faktanya yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kewenangannya sekarang dari 3 hari, jadi dari tanggal 3 Agustus 2016 sampai saat ini kewenangannya di Polda Jabar. Namun terbukti tidak bersalah maupun melanggar etik. Pihak kuasa hukum mengklaim memperoleh informasi langsung dari para terpidana. Mereka bercerita tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana 8 tahun silam. Hingga para terpidana babak belur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memberikan perlindungan kepada Saka Tata dan keluarga Vina dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. LPSK juga menemukan dugaan penganiayaan dan pelanggaran dalam penyidikan kasus Vina pada 2016 silam. Menerima permohonan perlindungan dari keluarga V, 5 orang, apakah itu inisial WO, MR, SA, SK maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis. Dan ini juga kita kerjasamakan dengan Pemprov DP3 AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Kemudian LPSK menolak permohonan 7 orang AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR dengan pertimbangan karena tidak memenuhi syarat pelindungan.
yang dimaratkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014. Khusus terkait dengan permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan yang bersangkutan, permohonan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis. Selain itu juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LPSK, terdapat beberapa temuan-temuan atau kejanggalan, antara lain adanya kejanggalan ketentuan KUHP dalam proses penyidikan yang telah dilakukan, dan adanya berdasarkan keterangan para pihak ada indikasi dugaan penganiayaan dan atau penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya yang terjadi pada tahun 2016. Kejagung RI Uang pamerkan barang bukti kasus tambang timah ilegal Harvey Muiz. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka kasus korupsi timah Harvey Muiz dan Helena Lim beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Heda dan Yasmin Atania. Demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka kasus korupsi timah Harvey Muiz dan Helena Lim beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya kedua tersangka akan segera disidang. Kejaksaan Agung menyerahkan tersangka kasus korupsi timah Harvey Muiz dan Helena Lim beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Setelah diserahkan, Harvey Muiz dan Helena Lim ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari selama 20 hari ke depan. Kejaksaan juga menyiapkan 30 jaksa untuk penuntutan kasus ini. Dalam pelimpahan tahap 2 ini, jaksa turut memamerkan barang bukti uang senilai 35 miliar rupiah. Selain uang 35 miliar rupiah, jaksa juga memamerkan sejumlah tas mewah dan 7 mobil mewah berbagai merek. Ketujuh mobil mewah ini merupakan milik salah satu tersangka, yakni Harvey Muiz. Namun barang bukti yang disita dari para tersangka ini baru sebagian dari seluruh bukti yang disita oleh kejaksaan. Jajaran Jampitsus menyerahkan tersangka dan barang bukti atas dua tersangka yang pada waktu lalu telah dinyatakan lengkap. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tanggung jawab dari penyidik dalam rangka memenuhi maksud pasal 139 KUHP. Tentu penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran identitas dan formalitas tersangka dan barang bukti. Tentu ini dimaksudkan supaya dalam penanganan perkara ini tentu tidak ada error in persona. Harvey dan Helena akan segera disidangkan terkait kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kasus yang menyeret 22 tersangka ini diketahui telah merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tamara Samara meneriaki Yuda Arfandi pembunuh di ruang sidang. Tidak hanya di dalam ruang sidang, artis sinetron itu juga kembali meluapkan emosinya dengan meneriaki keluarga Yuda di luar gedung usai sidang pembacaan eksepsi atas kasus sidang pembunuhan putranya Dante. Pembunuh!
Tamara Samara tampak tak bisa menahan emosinya setelah sidang eksepsi Yuda Arfandi. Tamara menunjukkan kekesalan dengan meneriaki mantan kekasihnya Yuda dengan kata pembunuh dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Tak cukup sampai di situ, Ibunda Dante itu juga kembali meluapkan kekesalannya dan berteriak di luar sidang kepada keluarga Yuda. Udah, setiap teman-teman saya terus di sosmed tuh berani gitu. Allah yang balas ya, Allah yang balas, semoga anakku. Berani di sosmed doang. Keluar aja tuh sosmed. Tamara mengatakan tak kuasa menahan emosi lantaran keluarga mantan kekasihnya hingga kini tak ada niat baik, bahkan kerap menyerangnya di media sosial. Benar-benar bersyukur ya, bersyukur banget eksepsinya ditolak ya tadi. Alhamdulillah ini doa kita sama ini gitu. Akhirnya proses persidangannya tetap lanjut. Gitu. Nggak mungkin nggak emosi loh. Apa yang disampaikan dari keluarga? Oh itu yang tadi itu. Soalnya setiap aku update apapun selalu dikomen sama dia. Nah kebetulan ada orangnya ketemu, kenapa nggak ngomong langsung? Kenapa tadi dalam malah diem terus adanya kabur gitu, malah keluar. Dan aku, tadi tantenya, tapi terlalu apa ya di sosmed terlalu ini neken aku banget. Banyak deh mbak, pokoknya abis posting apa di komen terutama yang tadi tuh, yang kerudung biru itu. Makanya tadi aku emosi banget lihat. Dari hasil sidang sendiri, majelis hakim menilai surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material. Dengan demikian, keberatan dari Yuda Arfandi tak dapat diterima, sehingga sidang berikutnya adalah sidang pemeriksaan saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meninggalnya Dante, anak artis Tamara Tiasmara di Durensawit, Jakarta pada 27 Januari lalu sempat menggemparkan publik. Pasalnya korban dibenamkan sebanyak 12 kali di kolam renang oleh tersangka Yuda Arfandi yang merupakan kekasih ibunya sendiri. Tersangka Yuda Arfandi membenamkan korban sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter dengan durasi berbeda-beda. Tersangka berdalih sengaja menenggelamkan korban untuk melatih pernapasan korban agar kuat di dalam air. Korban kemudian lemas dan tewas di tepi kolam saat berupaya diselamatkan. Saat kejadian, Tamara menitipkan putra kesayangannya yang masih berusia 6 tahun kepada Yuda. Namun siapa sangka, buah hatinya tewas secara tragis di tangan kekasihnya. Dari hasil otopsi tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Korban meninggal akibat tenggelam, yakni terlalu banyak meminum air sehingga paru-paru korban mencair. Bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Dengan durasi waktu yang bervariatif. Kemudian korban berusaha berenang ke tepian kolam, namun tersangka melakukan gerakan yang mencurigakan sehingga korban tidak dapat meraih ke tepi kolam. Tersangka beberapa kali membenamkan tubuh daripada korban ke dalam kolam dewasa yang kedalamannya adalah 150 cm. Kasus kematian Dante ini masih menjadi sorotan publik dan masih menjalani proses persidangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jessica Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Solihin, akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Rencananya PK akan dilakukan pada pekan pertama bulan Agustus. Jessica Wongso, terpidana kasus pembunuhan dengan kopi sianida, berencana ajukan peninjauan kembali atau PK. Bahkan sejumlah bukti baru atau novum pun telah disiapkan untuk buktikan Jessica tidak bersalah. Berikut pernyataan kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, dalam acara Rakyat Bersuara di iNews. Ini karena
beberapa waktu ini saya agak sibuk dengan kasus untuk buat PK Jessica yang saya masukkan minggu depan. Jadi Jessica minggu depan akan masukkan. Ini informasi baru nih. Ya, PK Jessica Wongso itu akan dimasukkan minggu depan. Ini PK pertama kali. Yang kedua ini. Oh, ini yang kedua. Oke. Ya. Jadi PK akan kita masukkan, itu gak saya sibuk. Nah, tapi boleh bocorkan sedikit. Bukti barunya apa? Wah, cukup banyak. Nanti kita bicara soal itu lagi. Khusus lagi soal itu lagi kan. Jadi ini menarik. Jadi PK peninjauan kembali kasus Jessica Wongso yang kedua akan dimasukkan pekan depan. Pekan depan ya. Pekan depan. Hari belum tahu, kabari kami nanti. Nanti kita kabari. Oke. Sebelumnya Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejumlah upaya banding dan kasasi yang diajukan Jessica pun tak berbuah hasil. Dalam sidang, Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica juga sudah pernah mengajukan PK pada awal Desember 2018. Pembunuhan terhadap Mirna terjadi pada 6 Januari 2016. Saat kejadian, Wayan bertemu dengan Jessica Wongso dan seorang temannya di sebuah kafe. Mirna tewas usai meminum es kopi yang disajikan di restoran. Dari hasil penyelidikan, terungkap kopi tersebut mengandung racun sianida. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko memastikan pelaksanaan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Negara IKN Nusantara masih sesuai rencana. Hal ini disampaikan dalam kesempatan rapat koordinasi penutupan penyelesaian konflik sosial di Pulau Haruku, Provinsi Maluku di Gedung Bina Graha, Jakarta. Muldoko mengatakan Presiden Joko Widodo akan segera mengecek langsung infrastruktur penunjang pelaksanaan HUT ke-79 RI di IKN dan akan mulai berkantor di ibu kota baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Sejauh ini perkembangan seluruh infrastruktur telah siap sebagai kantor Jokowi selama di IKN mendatang. Dalam perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia, Joko Widodo akan didampingi Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto di IKN. Ya, Presiden sudah menyampaikan, sepanjang seluruh infrastrukturnya sudah oke, beliau akan berkantor di sana. Itu kita tunggu ya. Dan Pak Bas sudah memberikan sinyal. Ya, masalah jadwal IKN tetap nggak ada yang bergeser ya. Upacara 17 Agustus akan dijalankan di IKN. Nanti Pak Presiden Jokowi akan didampingi oleh Bapak Presiden terpilih. Berikutnya ya di Istana Negara sini nanti akan dipimpin oleh Wapres dan Wapres terpilih. Pemirsa, Himpunan Pengusaha KHMI meminta pemerintahan Prabowo Gibran menyiapkan program beasiswa berorientasi wirausaha untuk mendorong kemandirian ekonomi di kalangan generasi muda. Permintaan tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan penyerahan beasiswa yang dilakukan oleh Himpunan Pengusaha KHMI di Jakarta. Beasiswa kewirausahaan tersebut diharapkan mencapai target terciptanya 1 juta wirausaha baru di tahun 2024. Selain itu, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045, sebagai negara maju diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan juga memiliki daya saing yang tinggi. Pemerintahan baru Prabowo Gibran ke depannya kita dorong supaya mereka bisa ada afirmatif kebijakan untuk beasiswa pendidikan entrepreneur, mulai dari kalangan pelajar sampai mahasiswa, sehingga 1%, 2%, 3% entrepreneur sebagai syarat Indonesia negara maju kita bisa penuhi. Kalau tidak, kelas menengah kita tidak akan tumbuh yang kuat di bidang dunia usaha. Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 memecahkan rekor peserta terbanyak sekaligus pameran otomotif terluas sepanjang sejarah digelarnya GIAS. Diikuti oleh 55 merek otomotif yang menempati 11 di Indonesia Convention Exhibition atau ICE PSD City, Kabupaten Tangerang. Pameran teknologi otomotif terbesar di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 kembali digelar di ICE PSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Menariknya, penyelenggaraan kali ini memiliki area yang lebih luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Area Gias 2024 mencapai 120 meter persegi dengan menambahkan hall 11. Hal tersebut membuat Gias 2024 menjadi pameran Gaikindo terluas sepanjang sejarah. Tidak cuma itu, gelaran tahun ini juga memecahkan rekor sebagai pameran dengan peserta terbanyak sepanjang sejarah Gias. Pameran otomotif ini menghadirkan total 55 merek kendaraan bermotor dari berbagai negara. Ya, tahun ini Gias memecahkan rekor ya. Tahun ini adalah pelaksanaan Gias yang terluas sepanjang pelaksanaannya, yaitu 120.000 meter persegi. Karena kita menambahkan satu hall lagi, kita melihat hal ini terjadi karena adanya brand 55 brands kendaraan bermotor yang berpartisipasi pada pelaksanaan Gias tahun ini. Dan kita juga berbangga, Gias ini menjadi salah satu platform untuk launching produk. Kita bisa lihat kemarin ada lebih dari 50 kendaraan di launching pada pelaksanaan Gias tahun ini. Jadi pengunjung Gias 2024 dapat menyaksikan langsung penampilan eksklusif kendaraan terbaru dengan memesan tiket melalui aplikasi Auto 360 atau secara offline di tempat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hadisti Arifah, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah wacana pembatasan BBM bersubsidi, salah satu produsen kendaraan bermotor asal Jepang resmi meluncurkan mobil seri terbarunya. Menghadirkan teknologi karbon netral, mobil ini hadir dengan sistem elektrifikasi hybrid yang memberikan keleluasaan bagi konsumen. Di tengah wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, sejumlah brand berlomba menawarkan alternatif kendaraan bertenaga listrik yang ramah lingkungan. Salah satunya PT Toyota Astra Motor yang resmi meluncurkan seri terbarunya, yakni All New Prius HEV di Gaikindo Indonesia International Auto Show Gias 2024. Pada All New Prius HEV, Toyota meluncurkan teknologi hybrid guna menghadirkan solusi mobilitas yang lebih luas bagi para pengendara. Tema booth Toyota di Gias 2024 adalah Beyond Mobility Innovation. Apa yang disebut dengan innovation itu adalah pertama mobil-mobil yang ramah lingkungan, yang kita sebut sekarang dengan tema Beyond Zero. Jadi mengejar zero emission dengan berbagai cara. Mobil yang kita launch hari ini adalah Prius terbaru, the new generation. Dia ada dua tipe, yaitu hybrid, tapi ada juga yang plug-in hybrid. All New Prius HEV rencananya akan mulai dijual secara luas di Indonesia pada akhir tahun 2024 mendatang. Namun bagi para pengunjung Gias 2024 di ICE BSD dapat melakukan pemesanan lebih awal melalui bus Toyota hingga 28 Juli mendatang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Elsia Kesi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ribuan warga tumpah ruah menghadiri sebuah festival yang digelar di bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten. Selain beragam kuliner tradisional, warga juga bisa menyaksikan pesta kembang api dan kesenian tradisional khas Tangerang. Pesta kembang api menghiasi malam pembukaan Festival Cisadane yang dihadiri ribuan warga Tangerang. Pukulan rampak beduk menjadi penanda resmi dimulainya Festival Cisadane yang sempat vakum selama 2 tahun akibat pandemi. Berbagai acara menarik telah disiapkan untuk memeriahkan festival. Mulai dari pawai budaya, pertunjukan seni tradisional, hingga lomba perahu naga di Sungai Cisadane. Selain menikmati hiburan dan kuliner, pengunjung juga bisa mendapatkan pelayanan pemerintahan, mulai dari perizinan, kependudukan, dan berbagai layanan lainnya. Kita membuka kembali Festival Cisadane tahun 2024 sebagai bagian dari upaya kita melestarikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah Kota Tangerang. Untuk target pengunjung tentu kita berharap bisa sampai 10 ribuan dan saya kira di hari pertama saja udah penuh ya. Jadi setiap hari 10.000 ya, kita berharap kondisi di Kota Tangerang menjadi semakin ramai. Di
Diharapkan dengan digelarnya festival yang telah berlangsung sejak tahun 1700-an, budaya dan sejarah di kota Tangerang dapat terus lestari. Atlet renang putra Indonesia Jo Aditya Wijaya Kurniawan bertolak ke Perancis untuk mengikuti Olimpiade Paris 2024. Anyus Pagi akan segera kembali. Usai jeda tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan Yasmin Atania. Dan juara US Open 2023, Ko Ping Chung berhasil mengalahkan atlet biliar nasional Chun Chun pada final 10 Ball Open Tournament Championship 2024 yang digelar di JRX Pool dan Cafe Bandung, Jawa Barat. Bermain dalam laga 10 bola, Ko Ping Chung menang dengan skor akhir 9-7. Ko Ping Chung akhirnya keluar sebagai juara 10 Ball Tournament Championship 2024 yang digelar di JRX Pool and Cafe Bandung, Jawa Barat. Pebiliar asal Taiwan ini berhasil mengalahkan Chun Chun, atlet biliar Indonesia di babak final. Dalam pertandingan yang dapat disaksikan di aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus ini, Ko Ping Chung sudah unggul sejak awal. Hingga akhirnya mampu menutup laga dengan skor 9-7. I think final my opponent play very good. I hope next year I can win the World Netball Champion. Ukuran-ukuran yang di ini sesuai target, di mana ada salah satu pemain Indonesia dalam masuk final, dan itu sangat prestasi yang luar biasa. Sangat memuaskan dan membanggakan kita, karena yang dia Chun lawan ini kan juara dunia US Open. Atas kemenangan ini, Ko Ping Chung yang pernah menjadi juara US Open 2023 berhak membawa pulang trofi juara dan hadiah senilai 120 juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Pemirsa, Popsi Pool Circuit Seri 3 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung resmi dibuka. Kompetisi yang diikuti puluhan atlet biliar ini menjadi ajang untuk melatih kemampuan bertanding di kejuaraan-kejuaraan nasional maupun internasional. Breakshoot dari Ketua Harian KONI Lampung, Brigjen TNI Purnawirawan Amal Syah Tarmizi, menjadi penanda dibukanya kejuaraan Popsi Pool Circuit Seri 3 di Kota Bandar Lampung. Sebanyak 29 atlet biliar bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam ajang ini. Selain untuk mendapatkan hadiah uang tunai ratusan juta rupiah, turnamen ini juga untuk memperbaiki ranking nasional. Ini dengan adanya kejuaraan seri ini juga menjadi Lampung sebagai tuan rumah didatangi dari daerah-daerah lain. Ini juga meningkatkan pariwisata maupun juga seperti kita ketahui pada 2 tahun terakhir ini menjamur rumah-rumah biliar di Kota Bandar Lampung. Kita hampir 1 bulan persiapan kesempatan emas untuk kita, untuk atlet-atlet Lampung khususnya gigi lah di ajang ini, karena kan ini pertama Popsi Circuit di Lampung. Turnamen Popsi Pool Circuit Seri 3 2024 akan berlangsung dari tanggal 17 hingga 20 Juli 2024. Rangkaian seri Popsi Pool Circuit 2024 akan berlanjut di seri keempat di Malang, Jawa Timur. Dari Bandar Lampung, Ruslan Naes, iNews melaporkan.